Salah satu faktor penyebabnya pertahanan Filipina yang rapat dan penampilan apik yang diperagakan kiper Nicolas Guimarães. Berulang kali, dia mampu menepis bola sepakan lawan yang mengarah ke gawangnya. Pelatih Malaysia U23 terlihat frustasi di pinggir lapangan dan dilaporkan memberikan komentar kontroversial yang kini menjadi sorotan. Menurut spekulasi yang berkembang, sang pelatih diduga mengatakan bahwa Filipina hanya beruntung hari ini dan pemain Malaysia masih lebih superior dari segi teknik. Pernyataan ini tentu saja menuai kritik pedas dari berbagai kalangan karena terkesan tidak sportif dan enggan mengakui keunggulan Filipina. Yang lebih mengejutkan lagi, kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih Malaysia juga menyalahkan kondisi lapangan dan wasit atas kekalahan ini. Sementara itu, menurut analisis mendalam yang kami lakukan, ternyata kekalahan Malaysia U23 ini bukan tanpa alasan. Sepanjang pertandingan, Malaysia terlihat sangat kaku dan tidak bisa mengimbangi permainan cepat Filipina yang lebih dinamis. Wow, teman-teman semua, ini sebuah kejutan di luar dugaan kita semua. Indonesia berhasil membabat Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. James Revan keluar sebagai bintang utamanya dengan mencetak 6 gol sekaligus, teman-teman semua. Di pertandingan yang lain, Piala AFF U23, Malaysia harus menelan kekalahan 2-0 setelah ditumbangkan oleh timnas Filipina. Dan itu sangat menyakitkan, terlebih khusus supporter Malaysia yang sangat bangga sekali dengan timnas mereka, teman-teman semua. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ketika timnas Indonesia, timnas senior kita menelan kekalahan telak lawan Jepang. Dan di sisi lain, timnas Malaysia menang telak lawan Vietnam dengan skor 4-0. Kemudian supporter atau netizen Malaysia membuat suatu video sindiran. Abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Untuk Malaysia. Pemain warisan kami pandai gol. Rodrigo Holgado. Kosong. Dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Pak. Oh abang. Pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan 0 ya, maaf ya. Kosong. Rodrigo. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Begitulah sindiran yang dilayangkan oleh supporter Malaysia atau netizen Malaysia ketika timnas mereka berhasil menang atas Vietnam dengan skor yang telak ya, teman-teman semua. Dan ya, di sisi lain juga ada netizen Malaysia juga mengatakan bahwa mereka akan ayamkan timnas Indonesia karena timnas Malaysia atau sepak bola Malaysia sedang mengalami transformasi besar-besaran. Bersedia timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak reveal balik FAM dan juga skuad Harimau Melaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses reveal Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanch Postecoglou, Peter Klamoski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. And bukan itu
itu je, FM telah melantik bekas ketua jurulatih Kedah iaitu Nafuzi Zain untuk melantik skuad bawah 23 Malaysia. So kalau korang nak tahu, Nafuzi Zain merupakan salah seorang jurulatih tempatan yang mempunyai karakter dan juga taktikal yang agak bagus. So peranan Nafuzi Zain dalam skuad under 23 tahun Malaysia adalah untuk membawa bakat-bakat muda masuk ke dalam skuad senior. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama Rebuild Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok. So make sure stay tune, okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Ya, maksudnya adalah mengayamkan atau bahasa Indonesianya adalah mempercundangkan tim-tim yang ada di Asia. Tidak apa-apa, kita boleh omong tinggi, kita boleh omong besar, itu hak-hak setiap individu yang ada. Apalagi kita berbicara tentang tim kebanggaan kita ya. Percaya diri dulu, sakitnya nanti aja sakitnya teman-teman semua. Dan apa yang terjadi akhirnya waktu yang ditunggukan atau waktu untuk pembuktiannya itu sudah tiba, yaitu Piala AFF U23 yang selalu menjadi kompetisi yang dinanti-nantikan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Dengan dua laga pertama atau perdana yang diluncurkan, yaitu Indonesia versus Brunei dan Filipina versus Malaysia. Laga pembuka Piala AFF U23 2025 atau ASEAN U23 Championship 2025 antara Timnas Malaysia U23 versus Filipina U23 menghadirkan sebuah hasil akhir yang cukup mengejutkan bagi semua pihak. Timnas Malaysia U23 yang selama ini diagung-agungkan pendukungnya sebagai raksasa sepak bola ASEAN ternyata terkapar tak berdaya. Otu Bisong Banatao dari Filipina merobek pertahanan Harimau Muda dengan 2 gol yang menghancurkan mimpi Harimau Malaya Muda. Hasil ini tentunya merupakan hasil yang mengecewakan bagi pendukung Timnas U23 Malaysia yang sedari awal sangat percaya diri timnya bisa mengalahkan Filipina. Banatao, striker muda Filipina yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan, berhasil menjadi mimpi buruk yang menghancurkan mental para pemain Malaysia. Gol pertama Banatao datang dari serangan balik yang sangat cepat di menit ke-9. Pergerakan tanpa bola Banatao memecah konsentrasi lini belakang Malaysia yang terlihat kacau balau. Mendekati jeda pertandingan, tepatnya di menit ke-41, gawang Malaysia kembali dibobol oleh Otu Bisong Banatao. Setelah menerima umpan silang dari Uriel Reyes Dalapo, Otu menendang bola ke gawang. Gol ini mengubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan Filipina. Di babak kedua, Malaysia tetap mendominasi penguasaan bola. Namun, sejumlah peluang yang diciptakan masih belum bisa menjadi gol. Salah satu faktor penyebabnya pertahanan Filipina yang rapat dan penampilan apik yang diperagakan kiper Nicolas Guimarães. Berulang kali, dia mampu menepis bola sepakan lawan yang mengarah ke gawangnya. Pelatih Malaysia U23 terlihat frustasi di pinggir lapangan dan dilaporkan memberikan komentar kontroversial yang kini menjadi sorotan. Menurut spekulasi yang berkembang, sang pelatih diduga mengatakan bahwa Filipina hanya beruntung hari ini dan pemain Malaysia masih lebih superior dari segi teknik. Pernyataan ini tentu saja menuai kritik pedas dari berbagai kalangan karena terkesan tidak sportif dan enggan mengakui keunggulan Filipina. Yang lebih mengejutkan lagi, kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih Malaysia juga menyalahkan kondisi lapangan dan wasit atas kekalahan ini. Sementara itu, menurut analisis mendalam yang kami lakukan, ternyata kekalahan Malaysia U23 ini bukan tanpa alasan. Sepanjang pertandingan, Malaysia terlihat sangat kaku dan tidak bisa mengimbangi permainan cepat Filipina yang lebih dinamis. Lini tengah Malaysia yang biasanya menjadi kekuatan utama, kali ini justru menjadi titik lemah. Mereka tidak bisa mengontrol tempo permainan dan sering kehilangan bola di area berbahaya. Di lain sisi, Filipina bermain dengan penuh percaya diri dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Yang paling menyakitkan adalah ketika Malaysia tertinggal 2-0 di babak pertama, mereka terlihat sudah menyerah dan tidak ada lagi fighting spirit yang biasanya menjadi ciri khas sepak bola Malaysia. Menurut kami, hasil ini benar-benar mengecewakan bagi jutaan penggemar di seluruh Malaysia. Sementara itu, di pertandingan lain di grup A
antara Timnas Indonesia U23 versus Brunei Darussalam U23 terkesan tidak berimbang alias berat sebelah. Timnas U23 Indonesia asuhan Gerald Vandenburg langsung menyengat cepat dalam laga pertama melawan Brunei. Tak tanggung-tanggung pasukan Garuda Muda berhasil membobol gawang Brunei pada menit ke-1 lebih 50 detik lewat sontekan Jens Reven usai meneruskan umpan Raihan Hanan. Pada menit ke-8, Jens Reven berhasil menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat tembakan dingin yang mematikan. Pada menit ke-20, Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat tembakan keras Arkan Fikri dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung kiper Brunei. Memasuki menit ke-31, derita Brunei U23 bertambah parah. Jens Reven berhasil mencetak hat-trick untuk membawa Timnas Indonesia U23 unggul 4-0 atas Brunei usai meneruskan umpan terobosan Muhammad Ferrari. Tak puas mencetak hat-trick, Reven kembali mencetak gol pada menit ke-32 sekaligus menambah keunggulan Indonesia menjadi 5-0. Pada menit ke-34, Indonesia berhasil memperlebar keunggulan menjadi 6-0 atas Brunei lewat tembakan Muhammad Raihan Hanan. Raihan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri atas gawang Brunei. Pada pertandingan ini, Jens Reven bisa dikatakan sedang menggila bagaimana tidak. Pada menit ke-41, Jens Reven berhasil menambah keunggulan Indonesia menjadi 7-0 lewat tendangan penalti. Reven berhasil menempatkan bola ke sudut kiri gawang Brunei. Ini menjadi gol kelima Jens Reven di laga ini alias Queen Trick. Hingga berita ini diturunkan, skor 7-0 untuk keunggulan Indonesia menutup jalannya babak pertama. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan hasilnya? Tidak apa-apa, sombong aja dulu. Menyombongkan diri itu penting loh teman-teman, untuk menutupi rasa sakit hati. Itu penting. Sombong aja dulu, malunya ditutupi di belakangan. Nah, teman-teman, bukannya mengakui kekalahan atau mengakui keunggulan tim lain, malah mencari kambing hitam. Memang luar biasa. Kita lihat bahwa ketika Indonesia kalah telak lawan Jepang, tim terbaik di Asia, Indonesia tahu betul kualitas mental dan strategi yang dimiliki oleh Jepang itu memang di atas Indonesia dan mengakui kekurangannya. Tapi ini terbalik. Ketika Malaysia sedang menang, bahasanya tinggi. Tapi ketika Malaysia kalah, mengkambing hitamkan pihak lain. Well. Memang sombong lebih dulu itu memang penting ya, untuk menutupi rasa malu. Nah teman-teman semua, ya itulah yang terjadi di dunia sepak bola ya teman-teman. Nah, pelajaran yang sangat penting buat kita adalah kalah menang tetap bangga. Kita harus bisa mengakui kelebihan keunggulan tim lain. Oke, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Peace.